Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seorang secara berjamaah di masjid maksudnya, ya. Itu lebih unggul daripada kalau dia salat di rumahnya atau salat di pasarnya. 20 sekian derajat. Dalam riwayat 25 derajat, dalam riwayat 27 derajat. Bid'ah itu artinya ada yang mengatakan 3 sampai 9, ada yang 3 sampai 10. Jadi berkali lipat kalau dia berjamaah 20 sekian derajat. Dalam riwayat 25, dalam riwayat 27. Bagaimana caranya agar dia pahalanya salatnya bisa menjadi 25 derajat atau 27 derajat? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Caranya, ya jadi ini dalil bahwasanya seorang dimanapun berusaha untuk salat. Di rumah, kalau ya salat di rumah, kalau enggak di pasar juga salat. Dimanapun dia berada, jangan sampai tinggalkan salat. Tapi ingat, salat berjamaah di masjid dengan yang lainnya, dengan kaum muslimin, ini 20 sekian derajat. Bisa 25 derajat, bisa 27 derajat. Adapun salat berjamaah di masjid ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan adalah sunnah muakkadah. Bahwasanya sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada yang melakukan, maka sebagian maka hukumnya gugur bagi yang lain. Ada yang mengatakan fardu ain. Ini qaul dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanabilah, Hambali. Bahwasanya salat berjamaah bagi lelaki hukumnya fardu ain, wajib. Tentunya ini bukan bahasan kita masalah ini, tapi saya ingin sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama. Terserah kita mengatakan wajib atau sunnah muakkadah atau fardu kifayah, maka salat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan oleh Allah 25 derajat sampai 27 derajat. Namun syaratnya apa? Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a. Caranya jika salah seorang dari mereka berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazuhu illa salat. Tidak ada yang mengeluarkan dia, membuat dia bangkit ke masjid kecuali karena salat. Tidak ada tujuan lain. Bukan karena ingin ketemu dengan teman, bukan ini karena ngobrol, bukan karena ingin, tapi dia ke sana memang karena ingin salat. Tujuan dia karena salat. Dan ini pentingnya niat agar pahala dia bisa menjadi berlipat-lipat. La yuridu illa salat. Dia tidak ingin ke masjid kecuali karena hendak salat. Falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan satu dosa. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salat. Jika dia sudah masuk dalam masjid, dia seperti diberi pahala seperti sedang salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu. Selama dia di masjid itu karena nunggu salat. Salat yang membuat dia bertahan di masjid, maka sejak dia datang dia dianggap sedang salat. Dan ini penting bagi laki-laki untuk segera datang ke masjid. Karena kalau dia datang di awal waktu, meskipun dia tidak salat sunnah misalnya, dia argo pahalanya jalan terus, seakan-akan dia sedang salat terus. Karena yang menghalangi dia adalah salat. Ya. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan, dijelaskan bahwasanya seorang yang keluar rumah, kalau sudah menuju masjid, dia seperti dalam salat, maka dilarang seorang melakukan tasbih. Ketika sedang berjalan menuju masjid, dilarang untuk tasbih. Dan dilarang untuk tergesa-gesa. Karena orang yang keluar rumah, dari rumah menuju salat seperti dianggap sudah masuk dalam kondisi salat. Ya. Maka ada aturannya. Saya para ulama menulis tentang adabul masyi ilal masjid, adab-adab tentang berjalan menuju masjid, karena argo pahala sudah berjalan sejak dia keluar rumah. Apalagi dia sudah sampai masjid. Kalau dia sudah salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia duduk, qomat masih 10 menit lagi. Argo pahala terus jalan. Argo pahala apa? Argo pahala dia sedang salat. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salat. Kalau dia sudah masuk masjid seperti dalam salat, maka nanti salatu hiya tahbisuhu, selama salat yang menghalangi dia untuk pulang. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan sungguhnya malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama dia masih di majlisnya yang dia salat. Kalau dia sudah salat, dia masih nunggu di situ, maka malaikat akan mendoakannya, bersolawat kepadanya, ya, menyebut-nyebutnya. Yaqulun, maka malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain di majelis tersebut, selama dia tidak berhadas dalam masjid, dalam tempat salatnya tersebut, ya. Ini hadis tentang keutamaan seorang bisa salat mendapatkan 25 derajat, 27 derajat, tapi syaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruh niat, la yanhazuhu illa salat. Dia tidak bangkit menuju ke masjid
kecuali karena ingin sholat. Tidak ada keinginan yang lain. Itu tujuan utama. Ya, adapun nanti di sana ketemu kawan-kawan, di sana sekaligus pengajian, itu urusan lain. Tapi tujuan dia utama adalah untuk sholat. Dan itu yang buat dia mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat. Ya, ini sangat penting tentang niat ya. Oleh karena seorang misalnya dia di rumah, dia keluar, kemudian dia pergi pengen ke toko, tidak langsung ke masjid, maka dia belum dapat pahala. Ya, karena dia pengen ke toko dulu ya. Ini yang disebut oleh Nabi, dia di rumah langsung ke masjid. Ya. Mungkin argo pahala dia baru jalan kalau dari toko ke masjid baru. Tapi kalau ingin seperti hadis ini, tidak keluar dari rumah kecuali langsung ke masjid. Itu tentu yang lebih utama agar dapat sempurna pahala. Dan ini manfaat bagaimana seorang kalau segera ke masjid meskipun dia tidak sedang sholat sunnah, argo pahala terus jalan karena kata Nabi SAW, kana fis salat, ya, jika dia masuk masjid maka dia seperti dalam kondisi salat, dan didoakan oleh malaikat setelah salat dia masih tetap pada tempatnya, didoakan oleh para malaikat.